Shalom, Tuhan memberkati. Tetapi apakah Bapak, Ibu, Saudara mengalami ketakutan di saat dihempas ini? Tidak. Karena Tuhan mengatakan, walaupun kamu dibanting, kamu tidak akan binasa. Tanpa kata, tanpa ucapan, Dia adalah Bapa kita yang begitu baik dalam kehidupan kita. Hanya tetesan air mata, Tuhan tahu artinya. Terima kasih. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, peserta ibadah online. Marilah kita akan bersama-sama mengikuti ibadah online pada hari ini dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami semua. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan mengawali ibadah online pada hari ini. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang akan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dan kami percaya Engkau yang akan mengurapi setiap anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini. Baik pemain musik, pemain pujian, begitu juga Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman. Kami percaya Engkau akan memberkati mereka dengan berkat-berkat dari surga. Mampukan mereka dalam pelayanan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan ibadah pada hari ini benar-benar memberikan berkat bagi kami semua. Dan kami percaya ibadah ini membawa kesembuhan bagi yang sakit, membawa penghiburan bagi yang susah, melepaskan segala beban bagi yang terbeban berat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Orang Jawa bilang, Gusti mboten sare. Artinya, Tuhan tidak pernah tidur. Di setiap hari, setiap saat, bahkan sampai detik ini, Tuhan selalu mengawasi kita. Tuhan selalu siap siaga untuk anak-anaknya yang percaya kepadanya. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, melebihi diri kita sendiri. Penyertaan Tuhan begitu ajaib, tak pernah lepas sedetik pun dari kehidupan kita. Itulah kehebatan Tuhan kita. Selalu setia menemani kehidupan kita di sepanjang musim kehidupan kita. Kita mau lalui bersama Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Syukur Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku Tuhan. Di hidupku
Terima kasih Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sangat baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu begitu luar biasa. Kau sungguh baik Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Buat keajaiban-keajaiban yang ada. Terima kasih. Mujizat-Mu selalu ada. Syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan, siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Setiap orang percaya bersama-sama katakan amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Shalom sahabat pecinta online, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada, kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh puji-pujian. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya yang dibesarkan agung namanya. Puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, tanpa kata, tanpa ucapan. Dia adalah Bapa kita yang begitu baik dalam kehidupan kita. Hanya tetesan air mata, Tuhan tahu artinya. Terima kasih Yesus. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Syukur Yesus, Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku Tuhan, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihi
Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita dengan kesehatan dan kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Selamat pagi Jemaat GBS Haleluya Palur. Selamat pagi sahabat-sahabat yang masih menyukai ibadah online. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang baik, yang hari ini memberi kesempatan pada kami menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah. Dan saat ini kami siap untuk menikmati berkat firman-Mu. Tuhan, kirimkan kuasa Roh-Mu agar Roh-Mu menguasai kami konsentrasi dalam ibadah dan berkat-Mu dapat kami nikmati. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hari ini menjadi manusia yang kuat. Sekali lagi, menjadi manusia yang kuat. Dosa itu membuat manusia jadi rapuh. Dan dari kerapuannya ini, iblis mulai membelokkan. Apa yang dibelokkan? Tujuan hidup manusia. Yang harusnya dia berjalan menuju surga, tetapi dibelokkan dengan tipu muslihatnya. Lalu manusia dicengkeram, dan di dalam genggamannya ini manusia dijadikan alat permainan. Sadar atau tidak sadar, orang yang tetap hidup di dalam dosa dijadikan mainan iblis. Allah tahu hal itu. Allah mengasihi manusia karena manusia adalah ciptaannya. Lalu Allah memberikan putranya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih karunia, manusia yang percaya kepada Yesus direbut dari cengkraman iblis, dan diberikannya hidup yang kekal. Supaya orang percaya menikmati hidup di dalam Yesus. Dan Yesus akan menjadikan manusia yang kuat. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini membuka kesadaran orang percaya. Untuk mengerti bahwa mereka sudah diubah untuk menjadi manusia baru, yang harus menggunakan manusia baru itu dalam hidup kesehariannya. Mengapa demikian? Karena manusia lamanya rapuh, lalu diperbarui oleh Yesus untuk menghadapi gelombang-gelombang dunia. Jadi selama kita ada di dalam dunia, gelombang dunia ya harus kita ikuti. Gelombang dunia ya harus kita hadapi. Nah, dengan menghadapi dengan kekuatan sendiri tidak mungkin. Lalu Yesus mengatakan, ayo gunakan manusia barumu sehingga kamu dapat mengalahkan gelombang-gelombang dunia itu. Yesus memberikan kelengkapan. Apa kelengkapan ciptaan barunya? Kelengkapannya adalah iman.
Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat mengatakan kepada gunung itu, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bagaimana? Hafal ayat ini. Semua orang percaya hafal. Tetapi semua orang percaya tidak berani menggunakan ayat ini. Kenapa? Karena dia masih manusia lama. Karena dia masih manusia lama, tidak berani menggunakan iman di dalam kehidupannya. Maka Tuhan menyadarkan, gunakan manusia barumu. Supaya manusia baru itu mengakui Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa, menggenggam hidup mereka. Nah, beda tadi, setan yang menggenggam hidup kita rapuh, gampang mengeluh, gampang kecewa, gampang takut, gampang kalah dengan pencobaan-pencobaan yang muncul. Manusia baru diciptakan lain, berada di genggaman Yesus. Nah, orang percaya pada Yesus segera menggunakan ciptaan barunya. Untuk apa? Supaya dia menjadi saksi-saksi. Supaya dia menjadi contoh dan teladan. Ini loh orang yang percaya pada Yesus. Orang yang diperbarui oleh Yesus. Orang yang tidak gampang ditipu oleh tipu muslihat iblis. Orang yang tidak gampang kalah dengan berbagai macam gelombang dunia. Tidak ada keluhan dalam hidupnya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacita senantiasa. Kenapa? Dia tahu Allahku ada bersama di dalam perjalanan hidupku. Nah, 2 Korintus 4 ayat 8 dan ayat 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Hebat kan? Di dalam Yesus, kita dijadikan sebagai ciptaan-ciptaan yang baru, yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka tema kita dijadikan manusia yang kuat. Kuat dalam apa? Dalam menghadapi hidup. Dalam menghadapi perubahan-perubahan zaman. Dalam menghadapi keadaan keseharian kita ini. Ayat ini mengatakan, kami ditindas dari berbagai macam tekanan dunia. Ya, kami ditindas dari berbagai macam tekanan dunia. Tetapi kami tidak terjepit. Sudah ditindas, tetapi tidak terjepit. Itulah manusia baru. Jelas dunia menghimpit kita. Jelas keadaan menghimpit kita. Tetapi kita tidak mati terjepit. Nah, jadi kalau kita tidak segera menggunakan manusia baru, ya kerugian ada pada hidup kita. Nah, kami ditindas dari berbagai macam tekanan dunia. Dan manusia baru berani mengatakan, hidupku tidak terjepit. Karena kemampuan menggunakan imannya hebat. Kemampuan menggunakan kepercayaan pada Yesus ada dan berani. Nah, ini yang harus kita miliki. Lalu kami habis akal.
namun tidak putus asa. Kenapa? Karena tahu bahwa Tuhan memelihara kita. Ya, menghadapi permasalahan, berbagai macam permasalahan. Nurut akal manusia tidak mampu kita. Memang tidak mampu. Tetapi toh Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita menggunakan penyertaan Allah. Kita menggunakan kekuatan Allah di dalam mengalahkan berbagai macam tipu daya iblis ini. Dunia memang kejam, dunia memang sulit, tetapi anak Tuhan mengatakan, aku berani kok. Aku tidak putus asa. Selanjutnya, kami dianiaya, namun tidak pernah ditinggalkan sendiri. Pernah Bapak Ibu ngalami? Penganiayaannya bukan berwujud kita dipukul, penganiayaannya bukan berwujud kita dicambuk, tetapi penganiayaan dunia ini loh. Masalah satu belum selesai, muncul masalah yang lain. Masalah dua belum selesai, muncul masalah yang ketiga. Tetapi iman percaya yang kita miliki mengatakan bahwa aku dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendiri. Kalau kita balik ke perjanjian lama, Sadrak, Mesah, Abednego, mentalnya rusak harusnya. Dia menghadapi dapur api, jelas ada api di depannya. Dan Nebukadnezar mengatakan, kalau kamu mau menyembah aku lepaskan. Enak kan? Tetapi apa yang dikatakan? Andai kata Tuhanku tidak mampu melepaskan aku dari dapur api, aku siap mati di situ. Itulah kepercayaan yang betul-betul dianiaya. Tapi orang yang teraniaya, orang percaya yang teraniaya ini tidak gampang takut. Karena apa? Tuhan bersama dengan dia. Aku tidak ditinggalkan sendiri. Lalu, apalagi? Aku dihempaskan. Ya, aku dihempaskan, aku dibanting. Jadi mulai dari aku ditindas, aku kehabisan akal, aku dianiaya, sampai dengan aku dibanting. Orang heran loh melihat keadaan kita. Orang heran, kenapa sih orang percaya kok memiliki kekuatan kuasa seperti ini, sampai akhirnya dibanting. Jemaat, saat ini keadaan ekonomi sudah merosot. Banyak yang kerja pabrik masuk 3 hari, libur 3 hari. Wah, dibanting itu. Ya. Jadi istilahnya itu hidup segan, mati tak mau perusahaan sekarang ini. Tetapi apakah Bapak, Ibu, Saudara mengalami ketakutan di saat dihempas ini? Tidak. Karena Tuhan mengatakan, walaupun kamu dibanting, kamu tidak akan binasa. Iman yang kita miliki, iman yang kita arahkan kepada Yesus Kristus, tidak akan mempermalukan kita. Maka hari ini Tuhan mengatakan, aku akan membuat kamu menjadi manusia-manusia yang kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk menghadapi tipu daya iblis. Dalam wujud apa? Dalam wujud ditindas, dalam wujud penindasan, dalam wujud kehabisan akal, dalam wujud dianiaya, bahkan dibanting. Kekuatan iman kita makin melejit. Berbahagialah orang-orang yang benar-benar sadar, saya sudah diciptakan baru, sehingga keluh kesah tidak ada di dalam mulut saya.
Bahkan aku tegak berdiri karena iman bersama dengan Yesus ada di dalam kehidupanku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang luar biasa. Hari ini Engkau mengingatkan kepada kami, Engkau telah mengubah kami menjadi manusia-manusia yang hebat, menjadi manusia-manusia yang kuat, menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Dan biarlah bukan hanya sekedar kami ucapkan, tetapi keberanian untuk mengalahkan berbagai macam bentuk kekuatan tipu muslihat iblis. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kemenangan pada kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sebelum mengakhiri, mari kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di saat ini, di zaman new normal ini, kita harus tetap memakai masker, kita masih tetap mencuci tangan, kita masih tetap menjaga jarak. Nah, mari hal ini kita penuhi himbauan dari pemerintah supaya kita benar-benar menjadi contoh dan teladan. Yang kedua, doakan supaya ibadah online tetap jalan. Doakan kru supaya semangat, kuat, dan alat-alatnya awet. Sehingga ibadah online jalan terus. Dan kalau sudah jalan, tolong di-like Bapak Ibu. Tolong di-share Bapak Ibu. Dan bahkan diberi komentar. Karena itu evaluasi bagi kami. GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite. Ibadah tatap muka. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang belum beribadah, tolong dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu ibadah anak-anak sekolah minggu. Minggu jam 9 pagi ibadah umum. Lalu Selasa jam 6 sore ibadah pendalaman Alkitab. Lalu Jumat jam 6 sore ada ibadah cabang, ada ibadah permata. Dan Sabtu jam 6 sore ada ibadah kaum muda. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama ikut di dalam ibadah-ibadah yang kami selenggarakan. Mari sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan menaikkan syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang telah pimpin kami beribadah. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak pimpin berkati bangsa dan negara kami. Terlebih pemimpin negara kami. Bapak berkati beliau, Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati beliau dengan hikmat-Mu. Beri kesehatan yang baik Bapak di dalam mengelola negara kami. Pimpin para menteri, pimpin beliau untuk melaksanakan segala tugas-tugasnya. Kami berdoa untuk Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, berkati beliau, RT RW, berkati beliau untuk melaksanakan presiden yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang memberikan kesempatan pada kami untuk menyatukan iman. Kami berdoa untuk anak kami Oktavianus Hendra Wijaya. Kami berdoa untuk Ibu Gito. Kami berdoa untuk Ibu Arin. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo. Kami berdoa untuk Ibu Linda, kami berdoa untuk Mamah Kei, jamaah Tuhan, supaya sakit penyakit yang membelenggu hidupnya, kami hancurkan dalam nama Yesus, kami hancurkan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa mengucap syukur karena Engkau telah menjamah Pak Gito
Engkau telah menjamah Lili, Engkau telah menjamah Ibu Bambang, Engkau telah menjamah Frankie Turangan, Engkau telah menjamah Bapak Ibu Doner, Engkau telah menjamah Bapak Ibu Petrus Sutrisno. Mereka telah sembuh, tetapi mereka masih mohon kepadamu pemulihan agar mereka beraktivitas lebih lancar lagi. Terima kasih Bapak, Kau kabulkan doa mereka. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Roh-Mu bekerja untuk kami. Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Nya. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langit-Nya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.